Mungkin teman-teman tidak tahu, banyak yang tidak tahu tentang kampus Jayabaya, Universitas Jayabaya. Mungkin teman-teman tahu, kawan-kawan tahu dengan Aldi Taher. Nah. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di Mulifa Channel. Jadi banyak orang-orang Minang itu mendirikan kampus-kampus untuk pendidikan dari zaman dulunya sampai sekarang. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu tentang kampus Jayabaya, Universitas Jayabaya. Jadi kalau tidak tahu dengan kampus Jayabaya, mungkin teman-teman tahu, kawan-kawan tahu dengan Aldi Taher. Nah, Aldi Taher adalah sosok yang fenomenal baru-baru ini kan. Belum lama ini banyak sekali tindakan-tindakan uniknya yang membuat kita terkekeh. Bahkan tidak sedikit yang memancing respon netizen baik negatif maupun positif. Ya, slogannya yang terkenal itu adalah baca Al-Quran, rekam posting. Seorang pendiri Universitas Jayabaya, siapa namanya? Yaitu Profesor Dr. Haji Muslim Taher, SH. Kita langsung saja berbicara tentang asal-usul Jayabaya ini dan cerita tentang Profesor Dr. Haji Muslim Taher ini. Ya, Muslim Taher adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang mendirikan Universitas Jayabaya pada tahun 1958, ya tepatnya pada tanggal 5 Oktober. Pada saat permulaan berdirinya Universitas Jayabaya, mulai dengan mengelola 2 buah fakultas saja, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, dengan jumlah mahasiswa cuma 11 orang. Nah, sebagai rektor pertama, Bapak Muslim Taher ini, dia mengangkat Profesor Mr. A.A. Hakim, sekaligus merangkap sebagai dekan Fakultas Hukum. Nah, Taher kemudian diangkat menjadi rektor yang kedua di Universitas Jayabaya pada periode tahun 1962. Dia mengangkat dirinya sendiri kayaknya. Sampai tahun 1988 menggantikan Profesor Mr. S.H. Hakim, S.A. Hakim sebagai rektor pertama. Selain itu, Taher ditunjuk oleh Soeharto menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada waktu itu ya, di Republik Indonesia dari tahun 1983 sampai 1988. Jadi Sidi Muslim bin Muhammad Taher lahir di kota Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh, sebagai anak keempat dari 7 bersaudara dari keluarga keturunan Arab Minangkabau. Jadi marga Taher ini dalam bahasa Arab Tohir, Taher. Taher di belakang namanya adalah Fam, dari klan Arab Hadrami, golongan Alawiyah, Alawiyin di Indonesia. Ayahnya merupakan seorang pensiunan kepala pegadaian bernama Haji Sidi Muhammad Taher. Sementara ibunya adalah seorang wanita Minangkabau bernama Nur Cahya. Jadi dalam adat Minangkabau, gelar kehormatan Sidi di depan namanya adalah singkatan dari kata Arab yaitu Sayyidi, atau dalam bahasa Arab Sayyid, yang artinya tuanku. Gelar ini berasal dari kota Pariaman. Nah, kota Pariaman ini ada di Sumatera Barat dan diberikan kepada anak laki-laki seorang ulama keturunan Nabi pada awalnya, keturunan Nabi Muhammad, yang menyebarkan Islam di Pariaman dan di sekitarnya. Seperti itu. Jadi Bapak Profesor Muslim Taher ini memulai pendidikannya di tingkat sekolah dasar di Sigli dan lulus pada tahun 1947. Ia kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Padang dan lulus pada tahun 1957. Ia memperoleh gelar sarjana hukum dari universitas yang dipimpinnya sendiri, yaitu Universitas Jayabaya pada tahun 1965. 3 tahun kemudian ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Pajajaran, yaitu UNPAD. Di Universitas Pajajaran ia juga menjadi dosen luar biasa sejak tahun 1978 dan setahun kemudian meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Jadi Bapak Profesor Muslim Taher ini adalah seorang yang hebat juga. Nah, selama hidupnya Profesor Muslim Taher menikah sebanyak 5 kali. Nah, itu tidak dipakai semuanya, jadi ada kisahnya. Jadi begini ceritanya. Pernikahan pertamanya adalah dengan seorang janda keturunan Arab Hadrami juga bernama Nurtini binti Syahbudin pada tahun 1962. Dari pernikahannya dengan Nurtini, Taher memperoleh seorang anak bernama Agustian Putrajaya yang lahir pada tahun 1963, tepatnya pada tanggal 30 Agustus. Nah, pada tahun 1963, Taher menikah lagi dengan Yuyun Hindun dan dikaruniai 7 orang anak, diantaranya Mustar Mulia,
Rahmat, Yulia, Kurnia, Sartika, dan Cinta Sari. Nah, sedangkan Aldi Taher, seorang aktor, model dan penyanyi dari Indonesia yang sempat kemarin itu memancing berbagai macam polemik, adalah cucu dari perkawinan keduanya. Pada tahun 1965, Taher menikah lagi dengan seorang gadis Batak bernama Rosemary Siagian. Tetapi pada tahun 1965, tanggal 22 Desember, mereka memutuskan untuk bercerai dari pernikahannya dengan Rosemary. Nah, Taher dikaruniai seorang putri bernama Desi Musnila. Yang pernikahan keempatnya adalah dengan Saleha Muslim Taher pada tahun 1975. Dari pernikahan keempatnya ini, Taher memperoleh 6 anak, diantaranya Amri, Nur Fitri, Firman, Muhammad Ihsan, Firdaus, dan Rasid. Nah, sementara pernikahan terakhirnya Bapak Muslim Taher ini adalah dengan Fatimah pada tahun 1984 dan bercerai pada tahun yang sama. Dari pernikahannya dengan Fatimah, ia dikaruniai seorang putri bernama Sabrina. Dari kelima istrinya, hanya 3 yang menemani Taher. Jadi sampai akhir hayatnya, mereka adalah yang menemani Bapak Muslim Taher adalah Nurtini binti Syahbudin, Yuyun Hindun, dan Salehah Muslim Taher. Nah, itu. Jadi itu kisah tentang Bapak Muslim Taher dan Jayabaya, dan ada apa hubungannya dengan Aldi Taher. Jadi Aldi Taher ini adalah cucu dari perkawinannya dengan Ibu Hindun. Nah, jadi banyak sekali. Jadi zaman dulu itu orang-orang banyak beristri itu karena ada suatu tujuan untuk menyelamatkan, karena musim bergolak namanya. Ketika itu banyak sekali kericuan-kericuan di mana-mana, banyak sekali kemiskinan. Jadi banyak orang-orang dulu itu poligami karena ingin mengentaskan kemiskinan atau membawa kesejahteraan, beda dengan sekarang mungkin ya. Jadi itu hubungannya antara Aldi Taher dengan Muslim Taher. Jadi sangat luar biasa sekali latar belakang dari keluarga Aldi Taher ini. Nah, jadi Universitas Jayabaya sekarang ini maju pesat, dan banyak sekali lulusan-lulusan dari Universitas Jayabaya ini yang menjadi menteri, ada yang menjadi anggota dewan, pokoknya banyak lah. Itu yang pasti pendirinya adalah Profesor Dr. Haji Muslim Taher, orang yang berasal dari Minangkabau. Oke, mudah-mudahan ini bisa motivasi untuk semua. Kalau pendidikan itu sangat penting, dan apalagi kita banyak yang mengabaikan pendidikan pada zaman sekarang. Nah, baiknya kita setelah menjadi seorang yang luar biasa, kita harus memberikan ilmunya kepada khalayak banyak agar orang lain juga dapat mengecap ilmu-ilmu yang kita berikan. Contohnya mendirikan kampus, sekolah, dan lain-lain. Karena setiap ilmu apapun yang kita sebarkan, itu ilmu kita tidak berkurang, bahkan bertambah. Oke beliau, sampai di sini perjumpaan kita pada kali ini. Jangan lupa membeli kaos The Mortawear. Jadi kaos yang sangat keren sekali. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dapan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.